44-year-old is not really a problem, right? Paying for college tuition is a problem, right? Paying for rent is a problem. Not liking how your fake eyelashes turns out, not a real problem. I'm very sorry, 20-year-old women. Not being able to decide which shade of green for your apartment, not a real problem, right? And also, I realized this about 20-year-old women, they also like conspiracy theories. I do also love conspiracy theories. And for whatever reason, these 20-year-old women are into murder podcasts for whatever reason. Psychos at very young age. But yeah, women also like conspiracy theories, but different. This is one of the conspiracy theories 20-year-old women are into. You guys know what happened to Kate Middleton? Yeah, see? They're like, I'm 20, please. Kate Middleton, right? So she was in the public eye for so long, and people are asking, what happened, right? And then this 20-year-old woman are telling me her conspiracy theory. She's like, you know what happened? Prince William cheated on her, and she went away, and she cheated on someone else's too. Can you believe that? I'm like, I'm 44 and married. Yes, I can believe that. As a matter of fact, as a 44-year-old person, I can say, just like their parents. Prince Charles? No? Lady Di? Too old of a reference, I think. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Perkenalkan, saya Hanan Atak. Mirip ya? Munculin, Dit. Orang aslinya, Dit. Mirip ya? Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Sebuah video atau sebuah konten yang dirindukan sama penontonnya. Banyak penontonnya pengen ketemu Senin tuh karena pengen didongengin sama gue. Bercerita soal kehidupan gue di New York kurang lebihnya. Hari Senin sampai Minggu gue menceritakan rangkaian kegiatan gue. Awalnya dulu waktu gue bikin tuh gue suka mikir, ngapain nih orang pengen tahu kehidupan gue. Tiap Senin gue ngapain, Selasa gue ngapain. Kayak pacar posesif ya. Kamu ngapain kemarin? Besok ngapain? Hari ini mau ngapain? Kayak gitu ya. Tapi ternyata banyak yang menikmati. Oke, mari kita cerita soal apa yang terjadi di seminggu ini. Masih seperti minggu-minggu sebelumnya, open mic-nya rada jarang. Cuman kali ini ada 2 kali lah. Gue keluar rumah untuk stand up. Satu untuk open mic di hari Senin dan di hari Jumat untuk ngisi show. Hari Senin, gue keluar dan open mic jam 12.30. Karena hari Senin ada teman gue, teman kuliah, namanya Yadi. Dia sama-sama kuliah desain produk di FSRD ITB dan dia tinggal di Boston. Dia kerja di Puma. Terus dia mesti ke KJRI New York untuk ngurus paspor atau apa gitu, gue lupa. Dokumen-dokumen gitulah. Terus dia di sini WhatsApp gue, dia bilang dia mau datang, ngajakin ketemuan. Terus gue bilang sekalian aja gue mau open mic. Terus dia bilang kebetulan gue pengen nonton lo open mic. Sudah dia nyamperin gue open mic di West Side Comedy Club. Nah, sebenarnya open mic jam 12.30 itu open mic 10 menit. Dan memang jalan juga 10 menit. Cuman rekamannya kepotong. Gara-gara sekitar 2 menitan jalan, alarm gue nyala. Terus temen gue Yadi baru nyadar, loh kok mati? Terus dia pencet lagi. Jadi gue cuma dapat 2 menitan di awal sama 2 menitan di akhir. Jadi ya, nanti akan gue jahit sih. Videonya juga mungkin akan ditongolin di sini. Cuman sebenarnya menarik open mic itu karena gue nge-explore beat yang lagi gue kembangin lebih tebel lagi. Kan gue ada beat soal pernikahan, terus udah gitu dari issues gitu-gitulah. Nah, kelarnya si
Yadi mau naik bis sekitar jam berapa ya, gue lupa, mungkin jam 3 gitu, atau jam 4 lupa gue. Jadi kami memutuskan untuk jalan kaki aja dari West Side Comedy Club ke bus stopnya dia yang sebenarnya seberang-seberangan sama Madison Square Garden. Nah, Yadi juga pengen ke Madison Square Garden, pengen lihat karena dia baru pertama kali ke New York. Ya udah deh, jalanlah kami ke sana. Jalannya itu kayaknya sekitar 40 menit mungkin sejam. Tapi perjalanannya diisi dengan obrolan yang menyenangkan. Nanti gue cerita di belakang obrolannya kurang lebihnya apa. Tapi kami akhirnya sampai ke bus stopnya dan ngeliat ada Madison Square Garden, terus sempat ngeliat si bagian depannya Madison Square Garden itu habis dibenerin. Sebelumnya flat biasa aja gitu. Kalau sekarang agak keren lah. Ada tulisan Madison Square Garden. Tadinya nggak ada, cuman kayak ada LED gede gitu, terus ada tulisannya Madison Square Garden. Tapi gedungnya sendiri nggak ada tulisannya. Jadi lebih keren sih, jadi lebih bagus. Terus sudah dibuka bagian depannya, jadi kita bisa akses foto-foto di situ. Sudah cabut, sudah gue balik. Nah habis itu Selasa, Rabu, Kamis nggak ngapa-ngapain gue. Cuman di rumah aja. Tekun beribadah, gokil. Nggak juga sih, masih bolong-bolong, tapi tetap rajin, tetap mengusahakan untuk lebih rajin dari biasanya urusan sholatnya. Nah hari Jumat gue keluar. Hari Jumat tuh gue ngisi show-nya Wyatt Vegrado. Di episode sebelumnya gue mampir ke podcastnya dia sama Luca Branches, adiknya dia yang 15 tahun, dia Luke 24, Wyatt 24, dia 15 tahun. Nah hari Jumatnya gue ngisi show-nya Wyatt tuh punya show namanya Testy itu sebenarnya show di mana dia nyobain materi-materi baru, tapi ya kayak showcase show, terus ada beberapa komika-komika lain. Nah gue ngisi di situ ke tempat yang gue juga belum pernah datang. Pas gue buka kan dia bikin di namanya Pando Park Avenue, yang adalah bukan taman tapi restoran gitu, bar tepatnya. Pas gue buka di Google Map tuh gue liat mana panggungnya, tempatnya kecil bener gitu. Kasih lihat Dit, nanti lu Adit buka aja di Google search gitu ya, Google Map, Pando Park, PANDOPARK, Pando Park. Itu kayak bar aja gitu, manjang. Terus bilang, oh agak susah nih di sini manggung di sini, tapi ya bar show, ya udahlah gue ngisi aja. Pas sampai sana ternyata di belakangnya tuh ada area sendiri gitu, bagus tempatnya menurut gue ya. Kayak rata-rata bar tuh suka kayak gitu deh, depannya bar, belakangnya tuh ada kayak function room. Itu juga yang terjadi di comedy shop yang di Greenwich Village, depannya bar, belakangnya ruang tapi dijadiin comedy club. Terus gue pernah ngisi acara di Little Italy, gue lupa di episode keberapa, di mana depannya restoran, terus belakangnya ada ruang gitu. Jadi cukup lazim ternyata kayak gitu. Nah ruangan ini yang ada di Pando Park itu sebenarnya muat sekitar 30 orang. Ada barnya sendiri di dalam, terus ada kayak panggungnya, terus ada kursi-kursi gitu, bagus tempatnya, menarik sekali. Gue sebenarnya pengen banget pakai itu tempat, cuman masalahnya si orang Mike Type NYC itu kemarin yang ngurusin acaranya Wyatt, terus bilang, lu kalau mau bikin acara di sini ngomong aja sama gue. Terus gue malas juga nih kalau misalnya ada gatekeeper kayak dia gitu, yang lu tahu sendiri kasus gue seperti apa, udah pernah gue bahas di episode sebelumnya. Tapi gue ngisi di situ dan itu isinya jagoan-jagoan semua ternyata. Ada satu komika namanya Lucas Arnold, dia di Instagram followingnya banyak, terus tampak udah solid. Terus ada satu namanya Sai, itu juga dia lucu, dia bawa paling banyak penonton, kayaknya dia bawa mungkin 6-7 penonton dari total 24 yang hadir. Terus atau 21. Terus adalah beberapa. Terus gue naik nyobain beat yang lagi gue kembangin kemarin, gue ceritain itu. Karena gue dikasih 10 menit. Terus pas gue nyoba agak hit and miss. Itu kayaknya gue dari 6 line up mungkin gue urutan ke-4 atau mungkin urutan ke-5. Yang mana nggak apa-apa juga. You can't win them all. Cuman gue waktu itu bingung, ini karena emang joke-nya nggak solid atau karena nggak kena ya. Karena kebanyakan umur 20-an. Memang ada yang dari issues mungkin rada nyambung, tapi gue buka dengan beat soal
pernikahan. Mana gue kan sempat Yeah, ngecek. anybody get married? Make some noise if you're married. Yes. Oh. Oh my goodness. You sound married, sir. You sound like you're miserable. I can see it in your eyes. You do not want to be here, but you love her so far. So. Kayak sedih gitu. Akhirnya gue riffing dikit aja, gue crowd work dikit. Udah setelah itu nggak ngapa-ngapain lagi. Ya hari Sabtu gue cuma keluar untuk belanja groceries. Hari Minggu gue nggak keluar, malah yang keluar Dipo sama Shira. Mereka pengen jalan gitu, jalan keliling-keliling. Terus gue nungguin mereka di ruang tamu sambil baca buku. Gue lagi baca buku baru lagi setelah gue break. Mungkin seminggu 2 minggu. Gue habis selesaiin baca buku autobiografinya Lenny Bruce, dicetak ulang, buku lama, cetak ulang, judulnya How to Talk Dirty and Influence People. Terus gue sekarang lanjut baca buku judulnya The Comedian dari Cliff Nestroff. Itu tuh cerita tentang para pelawak Amerika Serikat dari dulu sampai sekarang. Enak sekali bacanya, kayak didongengin. Si Cliff Nestroff ini sama orang dibilang, dijulukinya comedy geek. Ada beberapa buku, at least 2 buku tentang komedian, tentang komedi yang dia pernah tulis. Yang The Comedian ini dia cerita soal komedian dari era burlesque dan vaudeville, terus ke era radio, terus ke era TV, terus ke era late night, specific TV, terus ke era comedy club ketika comedy club mulai muncul. Oh, sorry, salah gue. Dari vaudeville dan burlesque, terus ke night club, bukan comedy club ya, night club yang biasanya dikelola sama para mafia, mobsters. Terus baru era radio, terus era TV, terus era late night, terus era comedy club, terus era YouTube dan seterusnya. Kayak didongengin gitu, seneng gue denger bukunya. Jadi gue tuh kalau lagi lega itu senengnya baca sambil denger audiobooknya. Jadi tuh baca tapi sambil didongengin gitu, kayak dibacain gitu. Karena biasanya gue naik kereta atau lagi lari sambil dengerin audiobooknya. Cuman kemarin enak aja bisa duduk sambil baca tapi sambil didongengin gitu, jadi nikmat. Ya itu buku yang menyenangkan sekali. Gue ngincar beberapa buku lain, tapi gue pengen nyelesain buku ini dulu, baru kemudian nanti gue baca buku lain. Udah, itu doang. Balik-balik si Dipo sama Shira ngasih lihat foto-foto, terutama Shira kan senang fotografi ya. Terus dia ngasih lihat foto-foto dia pakai handphonenya dia, bagus-bagus deh fotonya. Gue coba untuk munculin di sini. Menyenangkan. Nanti rencananya di minggu depan, di episode berikutnya harusnya, itu kami ke taman. Karena di beberapa taman di New York tuh lagi muncul bunga-bunganya lagi karena spring kan, jadi cantik. Si Shira kan happy foto-foto di situ. Sudah deh, selesai. Welcome to Huge in Indonesia, Bali. Make some noise. Yeah, that's what got in back of the limo with us. She was like, Sir, your photo ops are almost ready. He goes, why is there another Indonesian in my dream come true? Them. And if they come up to you, oh, are you from Indonesia? I'm Filipino. we in Tanabang, we going in the marketplace. The little kids is running from me. I'm like, what the is going on? Because they looking at me and they're saying that, Papua. Highlightnya adalah ketika si Yadi datang, karena ketika 1 jam jalan tuh diisi sama obrolan. Gue kasih setupnya dikit ya. Yadi ini adalah teman gue kan, kuliah di desain produk. Dari zaman kami kuliah, Yadi itu konsisten banget seneng gambar sepatu, sneakers. Seneng banget gambar sneakers. Cita-cita dia emang pengen jadi desainer sepatu. Dari kuliah dia udah tahu itu. Di saat gue nggak tahu gue mau jadi apa. Tugas kuliah gue kadang robot, kadang ember, nggak jelas lah pokoknya.
Dan dia akhirnya kejadian, dia sempat kerja di League, terus sekarang dia kerja di Puma. Dia sempat kerja di Vietnam kalau nggak salah, jadi senior designer. Sekarang dia kerja di Boston, kerja di Puma sebagai senior designer juga. Nah seperti gua, dia pindah di tahun yang kurang lebih sama, 2022 kalau nggak salah, awal 2022. Gue juga Januari 2022 kan mulai berkarir di sini. Jadi dia sama gue rentang karir di Amerikanya tuh mirip. Sekarang ngobrol-ngobrol. Awalnya dia banyak nanya sama gue soal open mic atau stand up di sini seperti apa. Terus gue penasaran gitu, gue pengen nanya sama dia. Pertanyaan yang paling sering gue, atau salah satu yang paling sering gue dapatkan dari orang-orang, yaitu gimana dari sisi persaingan. Menurut lu bisa bersaing nggak sama komedian-komedian di New York? Jawaban gue adalah bisa. Karena ketika gue pindah ke sini, gue sadar bahwa orang malas mah ada di mana-mana. Jadi orang-orang yang ada di New York udah dapat privilege open mic yang banyak, udah dapat privilege kesempatan manggung yang tinggi, udah dapat privilege berada di kota dengan comedy club yang banyak sekali, privilege bisa ngeliat komika-komika hebat, tapi malas ya malas aja. Sehingga ada banyak open micers yang cuman sekali seminggu, bahkan mungkin jarang open mic gitu. Mungkin ngerasa punya pembenaran sendiri kenapa nggak perlu open mic ya. Tapi work ethicnya nggak kelihatan jatuhnya. Sementara gue open mic, gue kalau open mic keluar tuh cuma sekali tuh suka sebel sendiri. Belakangan ini kan terjadi kan, karena sayang kan. Gue udah jauh-jauh naik kereta 1 jam setengah, 1 jam seperempat, 1 jam 45. Cuma satu open mic tuh mubazir gitu. Jadi gue seminimal-minimalnya pengennya ngehajar 2. Makanya progresi gue jadi lebih kencang dari yang lain. Tapi di luar soal malas-malasan itu, gue perhatiin orang yang banyak atau lama ada di New York, itu ternyata bukan berarti kemudian mereka makin lama makin baik juga. Ketemu sama orang-orang yang udah 5 tahun, 8 tahun stand up di New York, ternyata masih nggak ngerti stand up itu apa. Kayak dia pikir stand up itu hanya sekedar, gue keluarin aja lah apa yang ada di kepala gue gitu. Dan mungkin sedikit banyak iya sih, tapi kan selalu ada proses penulisan. Antara lu tulis di kertas atau lu tulis di handphone atau lu tulis di kepala lu. Karena lu tahu ketika dari otak keresahan itu keluar lewat mulut, itu tuh bukan joke, itu keresahan. Joke itu ketika lu format keresahannya dalam format joke. Lu tahu premisnya apa, setupnya apa, punchline-nya apa. Jadi nggak bisa tuh cuman ada di pikiran terus keluar. Kecuali memang yang ada di pikiran itu kejadian-kejadian lucu yang menimpa kita. Mungkin storytelling wise bisa jadi lucu. Tapi gue perhatiin ada banyak orang yang, ini orang kayaknya belum tahu stand up. Padahal dia udah ada di New York lama. Banyak kok, banyak. Belum lagi ada orang yang juga udah stand up lama, masih nggak tahu blocking panggung deh misalnya. Misalkan gini, kita lagi open mic nih. Terus lampunya tuh bukan follow spot dari depan, tapi top light gitu, dari atas ke bawah. Nah, ketika kita nonton, kan kita bisa ngelihat ya, kalau ada orang berdirinya terlalu maju dari lampunya, maka lampunya jatuh di belakang, di sininya dia bebayang. Atau kalau misalnya dia pas banget di atas top lightnya, bayangannya jatuhnya ke sini, jadi mukanya nggak jelas gitu. Semua orang yang open mic harus kan bisa ngeliat itu, sehingga dia bisa koreksi. Oh, kalau itu lampunya dan berdiri di situ itu lampunya di belakang, berarti gue berdiri agak mundur. Nah, ada banyak orang di New York ini open mic tuh nggak tahu hal-hal basic kayak gitu. Dan kalaupun mereka tahu bahwa jadi mukanya bebayang dan merasa nggak peduli, itu juga menggambarkan ketidaktahuan mereka untuk stand up. Karena di stand up yang lu punya cuma diri lu. Yang jelas tuh bukan cuma harus omongan lu, muka lu juga harus jelas, ekspresi lu juga harus jelas. Di luar bahwa gue memang datang ke New York udah punya pengalaman public speaking dari tahun 2001, punya pengalaman stand up dari tahun 2010. Jadi ketika datang, yang gue lakukan dengan susah payah adalah ngeformat ulang cara gue stand up. Tapi public speaking udah ada, teori joke udah tahu, nulis joke udah mumpuni, sehingga bisa dibilang gue nggak kalah lah. Nah, ini gue tanya ke Yadi.
Gue cerita kalau di stand up tuh seperti itu. Gue tanya kalau di desain tuh seperti apa? Menurut lo di Boston kerja di Puma menjadi senior designer, ngelihat orang-orang lain di sekitar lo, menurut lo bisa bersaing gak sih? Dan jawabannya bisa. Lanjutan cerita dia lebih menarik lagi. Pada intinya dia bilang bahwa sebenarnya dia punya keyakinan bahwa kalau ada orang Indonesia pindah ke Amerika Serikat kerja di desainer, itu bisa bersaing dan bahkan bisa unggul dibandingin yang lain. Bukan cuman karena, mungkin secara prinsip sama kayak gue ya, bukan cuman karena emang dari Indonesianya punya ilmu yang oke, terus punya porto yang oke, tapi juga mungkin punya kemampuan-kemampuan non teknis lain, leadership dan seterusnya. Cuman kata Yadi, setiap kali dia cerita bahwa ada kesempatan kerja di Amerika Serikat kepada rekan-rekannya yang desainer, yang sebenarnya menurut dia bisa bersaing, rata-rata nggak mau ngambil kesempatan itu. Alasannya tentu bisa banyak ya, dan nggak mungkin cuma 1-2 jawaban, ada banyak jawabannya. Tapi terus udah gitu gue sama Yadi ngobrol sampai ke titik dimana kami sepakat bahwa hidup di luar negeri itu bukan untuk semua orang. Bahkan gue punya kecurigaan, ini kecurigaan gue sendiri ya, bukan hasil obrolan sama Yadi. Gue punya kecurigaan, orang Indonesia rata-rata tuh pada nggak mau keluar dari Indonesia. Karena Indonesia memang nyaman banget. Beneran deh, emang Indonesia tuh nyaman banget sih. Gue punya beat soal, dalam bahasa Inggris ya, soal Indonesia itu sering dianggap pemalas. Padahal bukan pemalas. Nggak biasa kerja keras saja. Dan walaupun itu terdengar seperti sebuah joke, tapi emang iya. Di Indonesia itu, cocok tanam tuh relatif gampang, kecuali lu di NTT gitu ya, yang memang tanahnya kering gitu. Kayak gue pernah ke Kupang, emang tanahnya kering. Tapi kalau misalkan lu tinggal di Indonesia, secara umum cocok tanam tuh gampang. Ibarat kata lu lempar aja biji apel gitu ya. Walaupun secara teknis enggak. Lu lempar aja biji apel, lu tidur besok numbuh gitu kasarnya. Karena subur. Hewan juga banyak. Gue waktu itu pernah punya beat yang ketika di New York sih nggak gitu jadi ya. Berburu tuh orang tuh di Eropa atau di wilayah barat tuh, wah berburu gitu, effort gitu, wah gitu. Di Indonesia tuh berburu gini aja. Ada ayam lewat ditangkap gitu. Karena gampang gitu. Nyaman, hidup di Indonesia nyaman. Dengan semua ketidaknyamanan yang kita rasakan, ini biar pada nggak rame kayak konten kenapa Bandung nih. Masa Indonesia nyaman? Panji nggak tahu kali gue kerja keras apa segala macam. Bukan itu. Tentu untuk banyak orang hidup juga berat. Tapi ada banyak permasalahan tinggal di luar negeri yang nggak ada aja di Indonesia. Permasalahan badai salju nggak ada di Indonesia itu. Apakah itu masalah? Masalah besar sekali. Badai salju besar sekali. Saking besarnya itu salah satu alasan kenapa di Jakarta, di Indonesia bahkan secara umum nggak ada subway. Sementara di New York udah ada subway dari kapan tahu. Karena dulu saking parahnya badai salju, kota tuh lumpuh, ekonomi lumpuh. Sehingga mereka mikir kita mesti punya solusi transportasi yang di bawah tanah nih. Jadi subway. Beneran gak bohong gue. Subway New York itu diinisiasi gara-gara badai salju di New York. Supaya ekonomi bisa jalan terus. Masalah itu kan gak ada di Indonesia. Makanya sebenarnya kan gak perlu-perlu amat kita punya subway. Sekarang sih perlu karena macet ya. Transjakarta tuh kurang lah ya. Dan kita belum ngomongin kota-kota lain. Kasian banget emang Indonesia dah. Cuman ada banyak masalah yang ada di sini nggak ada di sana, ada di sana, ada di sini gitu. Masalah yang ada di Indonesia ada di sini. Bahkan masalah yang di Indonesia di luar negeri mungkin skalanya jadi beda. Karena ya dari sisi ekonomi gitu ya, perekonomian Amerika jauh lebih besar dari perekonomian Indonesia gitu, misalkan nggak jauh sih, tapi lebih besar. Sehingga turunannya, tantangannya juga lebih berat. Tapi juga sosiokultural. Menjadi minoritas di negeri orang terutama, itu tuh nambah
seminimalnya nambah beban pikiran. Mau protes terhadap apa yang jadi hak lu, di Indonesia tuh bisa dilakuin. Di luar negeri tuh mau protes terhadap apa yang jadi hak kita tuh, kita mikir ulang, mesti inget kita tuh siapa di sini. Kayak di Indonesia, yang Kristen, yang Hindu, yang gay, yang minoritas apapun ya, kelompok minoritas apapun. Kalaupun mereka minoritas, mereka masih warga negara Indonesia, bayar pajak, ikut milih presiden, punya hak mereka. Lah gue, pendatang gue. Isu-isu kayak gini nih jadi nambah berat gitu. Sekali lagi, masalah yang ada di Indonesia ada juga di sini. Kadang masalah yang ada di Indonesia di sini lebih berat. Tapi ada banyak masalah yang ada di sini tidak ada di Indonesia. Ya ini aja contohnya, gue kagok di sekitar 3-4 bulan, 5 bulan, setengah tahun pertama gue di Indonesia, di New York. Kagok dengan tagihan gas. Karena di sini mesti pasang heater. Di Indonesia mana ada pasang heater? Dan ketika pasang heater, waktu itu sepanjang bulan gue nyalain, tiba-tiba jebol tagihan gue. Nah, tapi balik lagi ke argumen gue dan Yadi, memang tinggal di luar negeri itu bukan untuk semua orang. Karena ini emang berat. Tadi gue ngomongin sosiokultural berat, ngomongin soal jauh dari Indonesia aja, jauh dari teman-teman, jauh dari keluarga, banyak orang nggak bisa. Banyak orang nggak bisa jauh-jauh dari ibunya, jauh-jauh dari ayahnya, nggak bisa jauh-jauh dari pertemanannya, banyak yang nggak bisa. Ngomongin makanan deh, banyak kok orang yang bener-bener nggak bisa aja kalau nggak makan makanan Indonesia. Diajak beradaptasi susah. Akhirnya nggak pernah makan di luar, di Indonesia, di rumahnya makanan Indonesia semua. Kayaknya ini juga masalah yang membuat kantong-kantong massa orang Indonesia di luar negeri itu terlalu sedikit untuk kemudian jadi kayak semacam Chinatown, Little Tokyo, Little India, Little Italy, Little Paris. Kan jarang tuh. Padahal kan coba lu pikir, Chinatown, Little India, itu kan negara dengan penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga Amerika Serikat, keempat kita. Baru negara-negara lain tuh kayak K-Town aja ada, Koreatown ada, Little Italy ada. Terus apa lagi? Ya banyak lah ya. Itu aja dua. Koreatown sama Little Italy aja, kita ngomongin Korea sama Italia. Jumlah warganya kan jauh dibanding Indonesia. Tapi kok di negara-negara lain kok ada ya Koreatown sama Little Italy gitu. Sama seperti ada Chinatown dan Little India, tapi nggak ada Little Indonesia, Little Indo atau Indotown di banyak negara, nggak ada gitu. A, karena memang jumlahnya nggak semasif itu. B, karena kewirausahaannya nggak sebanyak itu. Kita pernah bahas di beberapa episode sebelumnya, bahwa yang disebut Little Italy sama Chinatown itu karena orang lokal ngelihat itu kok kayak semuanya bisnis Cina ya. Nggak cukup soalnya untuk orang Chinese banyak tinggal di situ, harus banyak bisnis yang bisa dilihat. Oh tuh semuanya bisnis China tuh, Chinatown gitu. Oh semuanya bisnis India tuh, Little India gitu. Bisnis Indonesia kurang. Tapi yang pertama adalah emang orang Indonesia nggak banyak. Kenapa orang Indonesia nggak banyak di luar negeri? Prediksi gue adalah karena emang tinggal di luar negeri itu tidak untuk semua orang. Bahkan ketika kesempatan yang ngasih itu untuk membuat mereka bisa jadi yang terbaik di bidang mereka, desain, stand up, musik, apapun itu. Ketika kesempatan tersedia, jalannya ada, nggak diambil. Padahal, gue ngobrolin ini juga sama Yadi. Padahal kalau di Amerika terutama, gue nggak tahu di negara lain, tapi kalau di Amerika terutama, asal lu tahu apa yang lu mau, lu konsisten aja. Konsisten aja, tekun aja, jalanin aja, nyampe ke titik yang lu pengen. Di Indonesia nggak kayak gitu soalnya. Beda sekali. Di Indonesia, kalau lu tahu apa yang lu inginkan, dan di Amerika, kalau lu tahu apa yang lu inginkan, perjalanannya beda. Di Amerika, udah ada jalannya. Lu tahu lu mau ke situ, jalannya ada, jalanin aja. Terus aja. Berat memang. Tapi lu jalanin aja. Nyampe. Amerika tuh apresiatif banget sama orang yang put in the work in terms of being a professional in such industry gitu. Di Indonesia enggak.
di Indonesia bukan cuma nggak ada jalan lurusnya, tapi lu mesti tahu di mana ada polisi cepek, di mana ganjil genap, di mana portal buka tutup, di mana polisi suka ngumpet. Lu mesti tahu hal-hal ini. Itu adalah analogi yang menggambarkan bahwa di luar negeri, terutama di Amerika, sistemnya itu udah kebangun. Apapun bidang karir lu, apapun industrinya, sistemnya itu udah kebangun. Udah jadi lah, orang ini negara mereka 1776, sekarang 2024. Ya pastilah dari banyak aspek kehidupan termasuk industrinya udah pada lebih matang. Di Indonesia ada banyak industri tuh yang infrastrukturnya belum ada. Jalan lurus menuju ke sana itu nggak ada. Lu bener-bener harus mengandalkan pengetahuan lu, ada jalan tikus di mana ya. Dan jalan tikus ini portalnya buka tutup nggak ya? Di sini ada preman nggak ya? Di sini ada polisi cepeng nggak ya? Di sini ada polisi beneran nggak ya? Lu mesti street smart di Indonesia kalau mau sukses. Itulah kenapa ada banyak banget orang yang kuliah di luar negeri sampai S2, S3, ketika balik ke Indonesia kebingungan. Kebingungan karena tidak cukup untuk book smart supaya bisa sukses di Indonesia. Waktu yang dihabiskan untuk S2, S3, dia kehilangan waktu untuk jadi street smart. Tentu ada banyak industri yang udah matang di Indonesia, ada. Tapi kebanyakan enggak. Sementara di Amerika Serikat, lu kuliah S2, lu kuliah S3, lu balik ke dunia kerja, street smart tentu ngebantu, tapi nggak butuh-butuh amat karena jalannya udah ada. Jadi sebenarnya asal dia tekun dan tahu dia mau kemana, tinggal di Amerika tuh akan lebih mudah dari sisi navigasi karir. Beratnya dari sisi lain-lain, suhu, terus kultur, terus menjadi minoritas. Hal-hal yang sebenarnya kemampuan mengatasinya itu memang datang dari mentalitas kita gitu. Some are built for it, others are not. Makanya setelah gue pindah ke New York tuh orang suka nanyain soal pindah ke New York apa segala macam atau tinggal di luar negeri. Sebenarnya harus dicari tahu tuh kita tuh cocok nggak? Karena lu bisa mau tinggal di luar negeri, ternyata pas di luar negeri nggak cocok. Gue sih bersyukur ya di dunia sepak bola tuh atau di dunia olahraga banyak yang udah mulai mau dan berani untuk berkarir di luar negeri. Zaman gue dulu dikit banget. Ricky Yacob bentar doang tuh di Liga Jepang. Terus Rocky Putirai di Hong Kong. Primavera ada masanya. Kurniawan Dwi Julianto Sampdoria. Tapi udah, kalau sekarang kan banyak nih yang pada di Eropa, Liga Asia, keren sih. Coba jawab pertanyaan itu. Lu sendiri, menurut lu menilai diri lu sendiri, lu tuh tipe yang cocok nggak tinggal di luar negeri? Dimanapun itu. Bukan berarti kemudian lu tinggal di Melbourne, tantangannya lebih enteng daripada di New York, belum tentu juga. Walaupun Melbourne kota yang menyenangkan sih. Cuman ya namanya juga di luar negeri ya, emang tetap beda. Gue pengen tahu deh, gue pengen tahu penonton gue, apakah lu ngerasa lu cocok tinggal di luar negeri atau enggak? Karena emang cocok-cocokan. Sekian dulu dari gue. Kita ketemu di minggu depan. Minggu depan sebenarnya episode yang dramatis. Ada gerhana, ada lebaran, dan ada hari di mana Indonesia terkejut dengan meninggalnya Babe Cabita. Kita bahas itu di episode berikutnya. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000,
Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.